Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wisata Mistis Indonesia, tentunya dengan saya Fikri Nawawi Nurmida. Oke teman-teman, kita lanjut cerita kemarin, dan sekarang adalah edisi yang part kedua. Langsung aja kita ke videonya, check it out. Nah, singkat cerita, Pak Adam mulai sakit-sakitan teman-teman. Pertamanya sih sakitnya itu sepele. Pak Adam sering pusing, sering mual, badannya sering lemes. Padahal kerjaan yang diemban itu bukanlah suatu pekerjaan yang berat, bukan ngangkat-ngangkat barang, bukan pekerjaan-pekerjaan yang mengeluarkan tenaga yang sangat banyak. Kerjaan Pak Adam itu hanya duduk untuk menginput data dan membuat laporan. Nah, seperti itulah kira-kiranya teman-teman. Nah, Pak Adam terus-terusan nih ngerasa nggak enak di kepala, ngerasa mual, sampai berobat, ya kan? Tapi nggak kunjung sembuh teman-teman. Nah, kesono-kesononya makin parah nih teman-teman. Pak Adam makin sakit, bahkan saking dia nggak kuatnya, dia sampai sering izin teman-teman. Dia sering izin nggak masuk untuk berobat, ya karena dia sering izin-izinan mulu teman-teman. Otomatis kan kerjaannya terbengkalai, ya kan. Nah terus dia mau nggak mau, si atasan ini manggil Pak Adam lagi. Ditanya, Pak Adam sebenarnya sakit apa, kok sering banget izin-izinan? Ya bukannya kita nggak boleh orang sakit, tapi ini sering sekali Pak Adam. Nanti Pak Adam sakit, nggak masuk 2 hari, besok-besok masuk, besok-besok udah izin sakit lagi. Sebenarnya Pak Adam ini sakit apa vonis dokter? Nah Bang Adam ini mulai menjelaskan nih kepada sang atasan, saya migrain bu, terus saya juga vertigo kata dokter. Ya terus kenapa sering banget kambuhan? Saya juga nggak tahu bu, entah saya kecapean atau gimana, saya kurang tahu pasti. Tapi menurut informasi yang saya dapatkan dari hasil pemeriksaan dokter, saya ini terkena vertigo bu. Nah, ujar Bang Adam seperti itu teman-teman. Oke, akhirnya selesai dipanggil sama atasan, Bang Adam turun lagi, mulai bekerja lagi. Dan dia tuh udah mulai nggak enak badannya, kepalanya muter, moodnya juga jadi nggak enak. Yang tadinya Bang Adam itu orangnya santuy, jadi gampang tersinggung, jadi gampang marah. Terus yang tadinya Bang Adam ini adalah orang yang rajin, jadi mulai kayak malas-malasan gitu teman-teman. Nah awalnya Bang Adam ini nggak tahu dia sakit apa, sampai seketika dia tuh ngerasain keanehan. Makin lama sakitnya ini mulai menjurus pada waktu teman-teman. Jadi Bang Adam menganalisa nih, wah kok kayaknya gue nih setiap mau menjelang maghrib ini penyakit gue kumat banget nih, kepalanya muter banget, terus badannya lemes banget, badannya panas dingin gak jelas, keluar keringat dingin, selalu seperti itu. Hari demi hari dia analisa seperti itu. Dan akhirnya dia ketemu temannya. Dia berceritalah sama temannya tentang pekerjaannya. Gue kerja gini, dan ada orang yang gak suka sama gue gini gitu. Nah terus masalah itu udah beres, dan sekarang gue ketemu masalah baru. Gue sakit-sakitan kayak gini udah 3 bulan lebih, gue sakit-sakitan. Ntar gue masuk, ntar gue enggak, dan atasan gue juga udah gak mau tahu. Karena kan secara logikanya gini teman-teman ya, atasan akan senang sama kita ketika kinerja kita bagus, dan ketika kita menurun, atasan gak mau tahu teman-teman alasannya itu apa. Yang dia butuhkan ya cuma data-data dan pekerjaan yang udah kita lakuin buat dia. Dan kalau misalkan kita sakit ataupun apa, lama-kelamaan pasti atasan ngoceh juga teman-teman. Nah akhirnya
temannya Bang Adam ini menyarankan untuk Bang Adam ke orang pintar atau orang yang mengerti tentang dunia-dunia di luar dari dunia medis. Singkat cerita, Bang Adam mengiyakan teman-teman, dan malah balik bertanya kepada temannya. Katakanlah temannya itu si JJ. Oke JJ, lu tahu nggak kira-kira rumah orang pintar itu? Karena gue udah berobat di medis, nggak ada perubahan, dan sekarang malah makin parah nih penyakit gue nih. Gue udah nggak betah banget kayak gini. Terus gue juga sering was-was. Ketika datang maghrib itu sama itu, dia itu datangnya itu penyakitnya itu vertigo, terus was-wasnya itu, panas dinginnya itu ada waktu-waktu tertentu teman-teman. Itu ketika mau menjelang maghrib, asar, dan subuh teman-teman. Nah akhirnya Bang JJ itu nganterin lah dia ke seorang praktisi spiritual. Dicek lah sama di-scan lah, bahasa kedokterannya gitu kali ya. Dicek lah sama orang si praktisi spiritual itu. Nah akhirnya praktisi spiritual itu mendapatkan suatu titik sinyal gangguan nih dalam tubuhnya Bang Adam. Ya kata praktisi spiritual itu, katakanlah Pak Paimo ya. Ini kita ngarang nih karena namanya nggak tahu, kita bilang aja Pak Paimo. Kata Pak Paimo, Bang Adam ini ada yang ngejailin, ada yang ngusilin dengan cara teknik santet. Bang Adam nggak percaya kan tadinya. Nah, terus Pak Paimo berusaha meyakinkan si Bang Adam. Benar Pak Adam, ini adalah guna-guna atau santet, yang mana ini Pak Adam ini nggak akan selesai kalau berobatnya ke medis, karena ini emang bukan penyakit medis, ini penyakit bikinan dari orang yang nggak suka sama Pak Adam. Setelah saya terawang, ini penyakit ini sumbernya nih yang bikin dari kantor Pak Adam, karena Pak Adam orangnya rajin. Terus juga Pak Adam disenengin sama bos, makanya si orang ini bikin Pak Adam menjadi seperti ini, karena dia udah gagal ngejelek-jelekin Pak Adam di depan bos, karena Pak Adam udah meningkatkan kinerja lagi, dan bos itu kembali senang sama Pak Adam, dan orang ini gak nyerah Pak Adam. Orang ini malah ngambil jalur-jalur yang agak-agak ekstrim, yaitu dengan bermain santet. Nah akhirnya Pak Adam mulai sedikit percaya nih sama Pak Paimo. Terus gimana caranya Pak Paimo supaya saya bisa sembuh? Oh gampang Pak Adam, saya ruat. Nah kata Pak Paimo gitu. Akhirnya Bang Adam ini setuju untuk diruat, dan dilakukanlah sebuah proses ritual ruatan itu. Ketika diruat, Bang Adam tuh ngerasa penyakitnya itu wah kayak apa ya, badannya itu gemetarannya menjadi-jadi teman-teman. Setelah dimandikan Pak Paimo memandikan Bang Adam dan membacakan rapalan-rapalan mantra. Nah Bang Adam itu rasanya tuh wah kayak nggak karuan teman-teman. Badannya itu gemeteran, kepalanya sakit, terus dia mual, terus kakinya sakit, pinggangnya sakit, semuanya pada sakit, dan sampai Bang Adam ini kehilangan kesadaran teman-teman, alias kerasukan. Dan Pak Paimo ini berusaha nih untuk mengeluarkan si makhluk-makhluk halus yang emang sengaja dikirim untuk masuk ke tubuhnya Bang Adam, untuk mengacaukan pekerjaannya Bang Adam, untuk membuat Bang Adam sakit-sakitan, untuk membuat Bang Adam itu yang tadinya orang pada suka jadi nggak suka sama Bang Adam. Nah Pak Paimo terus-terusan tuh merapalkan mantra-mantra, yang mana Pak Paimo itu emang ahlinya di bidang itu. Singkat cerita, keluarlah semua demit-demit rese itu teman-teman. Dan Bang Adam merasakan perubahannya, bahwa
badannya itu enteng, kepalanya juga rasa sakitnya masih berasa, cuman sedikit demi sedikit agak mereda teman-teman setelah diritualkan oleh Pak Paimo. Nah, Pak Paimo menjelaskan kepada Bang Adam, Bapak Adam, ini alhamdulillah semua jin-jin yang ada di tubuh Pak Adam ini udah berhasil saya keluarkan. Mudah-mudahan orang tersebut kapok atau gak ngirim-ngirim hal-hal aneh lagi ke Pak Adam ya. Saya berharap seperti itu Pak Adam. Ya mudah-mudahan Mbah Paimo, karena saya gak enak banget, badan saya sakit, pekerjaan saya terganggu, terus amarah saya juga sering gak jelas Pak Paimo. Ya kita berdoa aja kepada Yang Maha Kuasa, semoga orang itu gak kembali lagi untuk ngejahilin Pak Paimo. Nah, singkat cerita, Pak Paimo udah mulai sehat tuh, dia bekerja lagi, ya kan, dia berhasil lagi nih teman-teman untuk bikin bosnya senang, karena emang kinerjanya Bang Adam ini sangat bagus sekali teman-teman. Tapi nih si Kucrut ini makin hari bukannya makin bener teman-teman, makin sirik dengkinya itu makin kelihatan banget nih, ya kan? Tadinya si Bang Adam nggak tahu ini perbuatan si Kucrut. Nah, karena si Kucrut ini udah apa sih kasarnya, udah kelihatan gelagat-gelagatnya nih, Bang Adam juga udah mulai curiga. Kayaknya dia doang nih yang nggak seneng sama gue nih kerja di sini. Nah, Bang Adam udah punya pemikiran jelek tuh sama si Kucrut. Tapi Bang Adam belum berani memvonis karena kan si Mbah Paimo juga nggak menyebutkan baik nama ataupun ciri-ciri orang yang ngejailin si Bang Adam. Tapi Bang Adam punya keyakinan di batinnya, jangan-jangan si Kucrut nih yang ngelakuin semua ini ke gue, kata Bang Adam gitu dalam hatinya. Oke lah, setelah itu Bang Adam tuh mulai berhati-hati nih sama si Kucrut. Nah, pada suatu ketika beberapa minggu kemudian Bang Adam udah mulai kumat lagi teman-teman nih. Tapi penyakitnya beda, bukan sakit kepala lagi, melainkan kakinya yang sakit teman-teman. Kakinya yang sebelah kiri awalnya sakit, dia pincang, dan beberapa hari kemudian disusul dengan kaki kanannya, sampai Bang Adam itu lumpuh, nggak bisa jalan teman-teman. Nah, akhirnya Bang Adam minta tolong deh nih sama temennya itu, ya kan, minta antarin ke rumah si Pak Paimo lagi. Nah, setelah ke rumah Pak Paimo lagi, ternyata benar teman-teman, ada yang ngejailin lagi. Nah, akhirnya Pak Paimo ngobatin lagi dong, jebret. Nah, semua penyakitnya itu taruhlah udah diambil sama Pak Paimo. Maksudnya setan-setannya itu udah diambil sama Pak Paimo. Kata Pak Paimo, Bang Adam ini udah kelewatan. Saya terawang orangnya masih sama. Mungkin Bang Adam sudah tahu, kata Pak Paimo gitu. Nah, kata Bang Adam, iya Pak, saya udah tahu, saya udah curiga sama seseorang ini. Terus gimana menurut Pak Adam? Kelanjutannya gimana? Bisa nggak Pak, dia penyakitnya ini biar dia ngerasain? Oh bisa. Jadi untuk menambah keyakinannya Pak Adam, saya kembalikan penyakit-penyakit ini kepada si yang ngirim. Nanti Pak Adam akan tahu yang ngirim siapa. Nah, loh, caranya kayak gimana saya bisa tahu? Ya orang itu nanti akan merasakan apa yang Pak Adam rasakan. Dia akan menuai apa yang dia tebarkan. Kata Bang Adam, oke lah, baik, nggak apa-apa Pak Paimo. Saya juga udah dongkol banget diginin, padahal saya nggak pernah cari urusan, nggak pernah cari perkara sama si Kucrut itu tuh, Pak Paimo. Ya udah baik, sebentar saya ritualkan untuk pengembalian santet ini. Singkat cerita, diritualkan datu sama Pak Paimo dan dikembalikan santetnya kepada sang pengirim. Nah, ketika Bang Adam udah mulai enakan, udah mulai kerja, nah Bang Adam merhatiin nih si Kucrut nggak ada nih, udah beberapa hari, ya kan. Nah, akhirnya si Bang Adam nih nanya dong ke security,
ya kan, nanya, ini si Kucut kemana nih, udah beberapa hari nggak masuk. Nggak tahu, katanya kakinya sakit sebelah kanan sama sebelah kiri, kayak bengkak kayak gitu. Oh gitu, sakit apaan? Perasaan waktu itu baik-baik aja. Ya alasannya sih jatuh dari tangga kayak gitu. Nah tapi kan kok jatuh dari tangga sampai berhari-hari kanan kiri, sedangkan kakinya itu nggak patah ya kan. Akhirnya Bang Adam makin yakin nih bahwa ini adalah kerjaan si Kucrut. Nah akhirnya tuh Bang Adam, meskipun Bang Adam udah tahu itu kerjaannya si Kucrut, ya Bang Adam masih berbaik hati lah datang untuk menjenguk si Kucrut. Padahal niat hati Bang Adam hanya ingin menjenguk sambil memastikan bahwa bener apa enggak nih si Kucrut yang udah ngelakuin semua ini ke dia gitu kan. Nah Bang Adam nyamperin deh ke rumahnya menjenguk. Nah setelah Bang Adam menjenguk, tok assalamualaikum, Kucrut gitu kan. Nah yang ngebukain itu istrinya. Ditanya lah sama istrinya, ini siapa ya? Saya Adam, temannya si Kucrut, teman kerja. Saya datang ke sini mau ngejenguk karena beberapa hari si Kucrut ini nggak masuk sakit. Katanya dia kakinya sakit. Saya ingin ngejenguk. Nah akhirnya masuklah Bang Adam, disuruh sama istrinya si Kucrut untuk masuk. Nah pas masuk, si Kucrut ini bukan seneng karena dijokokin si Bang Adam. Si Kucrut malah bilang kepada Adam, seneng kan lo ngeliat gua kayak gini? Nah si Bang Adam makin kaget ya kan. Kucrut, lo kenapa ngomong kayak gitu? Gue ngejengukin lo bukan karena gue seneng lo kayak begini, karena gue ngedengar kabar lo sakit dan lo udah beberapa hari gak kelihatan di kantor, makanya gue jenguk lo. Masa iya gue ngejenguk lo gue seneng lo sakit? Kalau gue seneng lo sakit ngapain gue ngejenguk lo? Ujar Bang Adam seperti itu. Si Kucrut makin ngotot tuh, alah gak usah pura-pura lo, seneng kan lo ngeliat gue begini, bahagia kan lo, jadi lo di kantor nama lo tetap bisa bagus, bisa naik pangkat lagi lo, sedangkan gue orang lama gak naik pangkat, kata si Kucrut gitu. Sontak Bang Adam ketelepasan, loh bukannya penyakit ini lo yang buat? Nah si Kucrut mulai panik tuh. Bang Adam bilang kayak gitu, dia mengalibikan dengan ngomong awau deh dengan glogatnya dia ya kan. Namanya orang salah di kick kayak begitu kan langsung ini teman-teman, langsung buyar, dia bingung mau ngomong apa, pasti dia akan mencari-cari beribu-ribu alasan. Nah singkat cerita Bang Adam pulang lah. Terus Bang Adam ke rumah Aki Paimo lagi untuk menceritakan hal yang udah dia lihat langsung. Nah singkat cerita dia udah sampai nih di rumah Pak Paimo. Pak Paimo, saya tadi habis menjenguk si Kucrut. Tambah kuat keyakinan saya bahwa selama ini yang buat saya seperti ini adalah si Kucrut. Karena saya melihat penyakitnya dia itu sama persis, sama dengan apa yang pernah saya alami Pak Paimo. Dan dia juga saya jenguk bukannya senang, dia malah marah-marah. Dalam pikirnya itu saya senang lihat dia sakit, padahal enggak. Niat awal saya ini hanya untuk menjenguk dia dan memastikan apakah dia yang udah berbuat picik kepada saya. Akhirnya saya tahu bahwa ini emang perbuatannya dia. Karena ketika saya jenguk dia malah marah-marah. Dia menuding saya senang melihat dia sakit. Dan dia malah menuding saya dengan hal-hal sesuatu yang gak pernah saya lakuin. Akhirnya saya sekak ke dia, penyakit ini kan kamu yang buat. Nah dia langsung berdalih mengalihkan pembicaraan. Dan saya langsung ke sini Pak Paimo. Nah singkat cerita nih teman-teman, si Kucrut ini makin parah sakitnya teman-teman, parah banget. Dan si Kucrut ini juga dia nggak mau minta maaf sama Bang Adam ya kan. Akhirnya
Si Kucut ini karena saking parahnya dia sampai lumpuh teman-teman, dan penyakitnya itu menjalar jadi seperti kayak penyakit gula gitu teman-teman. Awalnya penyakit medis dan lama-lama menjadi penyakit non medis karena dia udah lumpuh, terus dia nggak melakukan suatu misal olahraga atau apa, saya nggak ngerti ya. Dia jadi penyakitnya kena penyakit medis juga teman-teman, jadi kena penyakit gula, jadi kena penyakit darah tinggi, jadi komplikasi teman-teman. Dan akhirnya si Kucut pun meninggal dunia teman-teman. Nah, itulah cerita singkat yang Bang Adam sampaikan kepada saya. Intinya seperti ini teman-teman. Pesan dari saya agar kita tuh jangan iri dengki sama orang, karena gak baik teman-teman, apalagi sampai menimbulkan perkara-perkara santet seperti itu. Kita kerja aja yang damai teman-teman. Bila mana kita gak mau diusik sama orang, ya kita jangan ngusik orang teman-teman. Kita fair aja.